Battle Through the Heavens, Chapter 1486. Bab 1486, Balai Tiangang. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno adalah keberadaan yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa adalah legenda bagi sebagian orang. Bagaimanapun, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno sama misterius dan kuatnya dengan klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga dalam suku tersebut adalah eksistensi seperti kepala klan dari klan Gu atau klan Hun. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang-orang sekuat leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil belum pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak disangka Lady Xian memiliki identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu. Yao Lao dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Dia hanya pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut Dragon Emperor di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk menyerang, kan? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh kami terhadap Hall of Souls, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Hall of Souls memiliki banyak aula cabang di Central Plains. Ada 24 di antaranya yang lebih penting. The Hall of Souls menyebut mereka Disa Halls. Aula cabang tempat saya di penjara saat itu adalah salah satu aula Disa ini. Petik 2. Disa Halls. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas aula Disa adalah aula Tiangang. Aula ini lebih penting bagi aula jiwa. Yao Lao perlahan berkata, aula Tiangang dibagi menjadi surga, bumi, dan manusia. The Heaven Hall adalah markas dari Hall of Souls. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah Main Hall di antara Tiangang Halls. Petik 2. Main Hall. Xiao Yan bergumam dan bertanya, seperti apa kekuatan Main Hall? Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula sedangkan aula manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa Hall of Souls telah memperkuat pertahanannya. Yao Lao menjawab. Tianzun ketiga itu mati di tangan saya saat itu. Tianzun kedua, orang suci Guyu, hanyalah Ban Seng tingkat tinggi. Saya tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan Main Hall ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumannya sedikit gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci Hall of Souls. Dia hampir mati karena bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi dia telah tumbuh sekarang. Mungkin, dia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit dari hutang lamanya. Serahkan masalah menghancurkan Main Hall ini padaku. Aliansi masih membutuhkan ahli untuk menjaganya agar terlindung dari segala upaya oleh Hall of Souls untuk melakukan hal yang sama kepada kami. Oleh karena itu, kuharap leluhur Hou Yun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiao Yan beralih ke leluhur Hou Yun dan tetua pertama dari Menara Pil saat dia berbicara. Aku akan menemanimu, lokasi Main Hall cukup rahasia. Akan sulit untuk menemukannya bahkan jika seseorang memiliki peta. Yao Lao ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yao Lao sebelum mengangguk. Dia memiliki Xian, Doseng bintang 4, di sampingnya. Tidak banyak ahli di Central Plains yang bisa mengancam mereka. Bahkan kepala aula dari aula jiwa tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Xian dan mengambil seluruh hidup mereka. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke Main Hall. Petik 2. Yao Lao membelai jenggotnya. Kilatan tajam melintas di matanya. Dia dan Xiao Yan harus bersembunyi saat mereka dikejar oleh Hall of Souls. Sekarang, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana hati mereka bisa merasa nyaman jika mereka tidak membalas dendam 100 kali lipat?
Ayah. Xiao Yan memandang Xiao Xiao kecil, yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang itu. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. Ayah, di mana Mumi? Mata hitam besar Xiao Xiao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Cailin. Haha, Mumi masih latihan. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat yang mengalir secara acak di dalam tubuh Xiao Xiao kecil telah menjadi tenang. Energi itu juga mengalir secara samar-samar dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat hebat. Dalam waktu setengah tahun, dia sudah bisa mengontrol energi di dalam tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai Douzong elit sejati. Yao Lao di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Douzong. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Memikirkan hal ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Selain itu, dia sangat tertarik dengan perbaikan pil. Saya berencana untuk menunggunya menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan itu. Tatapan yang biasa dilihat Yao Lao pada Xiao Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa. Kamu benar-benar menyayangi dia terlalu banyak. Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya kepada Zian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan dipancarkan secara samar-samar darinya. Apa ini? Ekspresi Yao Lao sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol giok. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Doudi. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik ke arah Yao Lao dan berkata, jika guru mengkonsumsinya, itu mungkin bagi Anda untuk dengan cepat mencapai bintang pertama di kelas Douzeng. Yao Lao dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia membalik botol giok dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia sedikit ragu-ragu, benda ini terlalu berharga, dan itu akan lebih menguntungkan Xiao Yan. Saya sudah mengkonsumsinya. Tidak akan banyak gunanya jika saya mengkonsumsinya lagi. Guru harus berlatih selama beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke main hall setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dan kemudian kami akan menghilangkannya dari Central Plains. Xiao Yan tersenyum. Dia berbalik dan menarik Zian dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yao Lao bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yao Lao menatap punggung Xiao Yan. Dia tertawa getir beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiao Yan tetap di pavilion bintang jatuh beberapa hari berikutnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia mulai meneruskan beberapa keterampilan Do-nya ke Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tercengang untuk pertama kalinya. Kemungkinan hanya dia yang bisa digambarkan sebagai seorang jenius sejati. Gelar jenius mudanya yang disebut di kota Wutan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiao Yan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan membuatnya sesekali merasa dia benar-benar dewasa. Dirinya saat ini bukan lagi pemuda lembut yang sembrono sejak saat itu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi seperti raksasa sejati. Yao Lao yang tadinya sedang dalam retret akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan pada hari ke-6. Aura Yao Lao yang meluap membuat Xiao Yan tahu bahwa dia telah menembus bintang pertama kelas Douzeng. Xiao Yan tidak terkejut dengan terobosan Yao Lao. Yao Lao memiliki dasar yang bagus. Dengan kekuatannya yang terakumulasi dan Demon Saint Essence Blood, wajar baginya untuk mencapai bintang pertama dari kelas Douzeng. Kelompok Xiao Yan diam-diam menghilang dari pavilion bintang jatuh pada hari kedua setelah Yao Lao menerobos.
Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa aliansi Istana Langit sedang melakukan pembalasan terhadap Hall of Souls. Pegunungan penguburan terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan Central Plains. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat. Aura gelap itu bercampur dengan aroma mayat yang kaya karena sebagian besar orang dalam radius 500 km terkubur di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan pemakaman ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan kuburan. Sulit untuk menemukan sosok manusia dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang diselimuti aura hantu. Swoosh! Suara deras angin tiba-tiba muncul di langit tenang Burial Mountain Range. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terpaku pada bagian terdalam dari pegunungan. Ada distorsi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Aula manusia di Tiangang Halls berada di bagian terdalam dari pegunungan penguburan. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya saat seseorang masuk. Yao Lao menunjuk ke wilayah dalam saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik Ziyan. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial yang sangat besar yang sepenuhnya menutupi area tersebut. Kali ini, tidak perlu meninggalkan yang selamat. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Hall of Souls, balas dendam ini akhirnya datang 1 dekade kemudian. Belum terlambat, bukan? Bab 1487, Membasmi Main Hall. Di belakang ruang yang agak terdistorsi adalah sebidang tanah hitam yang sangat besar. Beberapa warna putih pekat kadang-kadang memecahkan permukaan tanah. Itu adalah tulang patah yang menunjukkan rasa dingin yang aneh. Di tengah area yang luas ini berdiri aula hitam yang tenang. Itu tampak seperti binatang buas kuno yang merayap di tanah. Perasaan yang sangat gelap dan menakutkan perlahan berfluktuasi di ruang tertutup ini. Ada rantai hitam yang tak terhitung, sangat besar, dan kasar yang membentang dari aula hitam besar. Rantai ini dimasukkan jauh ke dalam tanah. Ada sekelompok kabut hitam yang tertinggal di atas rantai ini. Kabut itu samar-samar membentuk bentuk manusia. Beberapa nafsu terkadang berkedip di atas rantai. Akhirnya, mereka bergegas ke dalam kabut hitam dan menyebabkan kabut hitam tampak seolah-olah memiliki suatu bentuk. Seluruh area ini tampak sangat sunyi. Suasana aneh menutupinya, membuat seseorang merinding. Jatuh. Keheningan seperti itu berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui sebelum 10 kelompok kabut hitam berdiri dari rantai. Kabut hitam menyusut sebelum berubah menjadi 10 sosok manusia yang tampak dingin. Orang-orang ini bertukar pandangan satu sama lain sebelum mereka pindah dan berkumpul bersama. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk menjalankan misi kita. Mudah-mudahan, kali ini kita bisa membawa kembali cukup jiwa. Seorang sosok manusia, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini, berbicara dengan suara serak. Ceka-ceka, kelompok iblis tua Liu meluncurkan serangan diam-diam terhadap beberapa kota milik Sky Mansion sebelumnya. Tidak hanya mereka berhasil mengembalikan jiwa yang cukup, mereka bahkan sangat dihargai oleh Tianzun pertama. Kali ini, kami juga akan mengubah beberapa kota Sky Mansion menjadi pertumpahan darah. Salah satu orang tertawa dengan sikap sinis. Ya, ingatlah untuk tidak meninggalkan korban yang selamat. Pemimpin itu tersenyum. Dia perlahan mengangguk dan melambaikan tangannya. Selusin sosok plus berubah menjadi kabut hitam yang bergegas pergi dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Kelompok kabut hitam ini hendak keluar dari penghalang spasial ketika ruang di sekitar mereka tiba-tiba berhenti. Itu kemudian runtuh dengan keras. Selusin angka plus bahkan tidak berhasil mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka dihancurkan oleh kekuatan spasial yang menakutkan menjadi ketiadaan. Air mata. Penghalang spasial perlahan terbelah saat lubang besar terbentuk setelah sekelompok orang ini dimusnahkan. Beberapa sosok perlahan masuk dari luar dan melangkah melintasi tanah hitam. Tiupan. Suara tajam dipancarkan dari aula besar saat kelompok Xiao Yan melangkah melalui penghalang. Kabut hitam di atas rantai itu mengungkapkan banyak pasang mata seram yang mengamati kelompok Xiao Yan.
Berani-beraninya kamu menerobos masuk ke wilayah Hall of Soulsku. Anda meminta untuk mati. Petik 2. Teriakan keras yang menyeramkan tiba-tiba memecah keheningan. Banyak sosok manusia berdiri dari rantai. Tanpa menunggu instruksi apapun, mereka berubah menjadi lampu hitam yang disertai angin gelap saat mereka menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Sekelompok umpan meriam tampaknya dengan senang hati berlarian. Xiaoyan tersenyum setelah melihat mereka menyerang ke depan. Dia melebarkan mulutnya sebelum lautan api yang panas keluar dari mulutnya. Semua sosok hitam yang masuk dalam jarak 100 kaki dari lautan api akan lenyap setelah 3 napas. Orang-orang yang lebih lemah itu bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Lautan api menyebar. Sosok hitam yang bergegas dari belakang akhirnya membekukan tubuh mereka karena terkejut. Baru setelah itu mereka mengerti bahwa kelompok ini tidak ada di sini untuk bunuh diri. Sebaliknya, itu benar-benar telah dipersiapkan. Brengsek, beraninya kamu bertindak liar di wilayah Hall of Soulsku? Anda pasti lelah hidup. Semua Tianzun, tangkap mereka. Teriakan yang agak akrab tiba-tiba keluar dari aula saat lautan api menyebar ke seluruh langit. Segera, selusin sosok lebih bergegas keluar dari aula dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melayang di cakrawala. Mata mereka gelap saat mereka melihat kelompok Xiaoyan di belakang lautan api. Haha, kamu benar-benar berani mengeluarkan Douzun belaka? Hantu tua Guyu, lebih baik bagimu untuk melangkah maju secara pribadi? Xiaoyan tertawa keras. Tawanya seperti guntur saat bergemuruh dan menyebar ke seluruh aula. Dia mengambil langkah ke depan saat dia tertawa dan melangkah melintasi lautan api selebar 1000 kaki. Dia muncul di udara sementara tangannya mengarah ke sekelompok Hall of Souls Tianzun sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Ruang berhenti saat tangannya mengepal lagi. Bang! Setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya, tubuh selusin ditambah Tianzun meledak menjadi genangan darah. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh tekanan spasial yang menakutkan itu. Dengan kekuatan Doseng bintang 2 Xiaoyan saat ini, tidak mungkin bagi beberapa ahli Douzun untuk menghalanginya bahkan sedikit pun. Hah, si Heart Flame? Petik 2. Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan seruan setelah dia mengepalkan tangannya. Ada sosok yang tersisa di ruang yang runtuh itu. Apalagi orang ini mengandung api biru kebiruan. Xiaoyan melirik dan mengenali asal mula nyala api ini. Kamu adalah orang tua Mugu? Senyum menggoda terangkat di wajah Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat menarik sosok manusia itu. Dia melempar telapak tangan dan menghancurkan api biru yang tersisa di sosok itu. Sosok yang akrab muncul dari dalam. Anehnya, sosok itu milik lelaki tua Mugu, yang telah berulang kali menemukan masalah dengan Xiaoyan saat itu dan hampir merebut tempat juara pil gathering. Xiaoyan? Hati Xiaoyan terkejut. Orang tua Mugu, di sisi lain, terkejut sampai-sampai dia merasakan dorongan untuk membasahi dirinya sendiri. Sejak dia gagal merebut 3000 Burning Flame, dia telah dikirim ke Main Hall. Dia telah mengumpulkan jiwa dari luar Central Plains selama periode waktu ini. Meskipun dia kadang-kadang mendengar tentang kekuatan Xiaoyan yang melonjak selama periode waktu ini, dia tidak menyelidiki informasi lebih lanjut. Setelah bertemu Xiaoyan lagi, dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang melonjak jauh lebih menakutkan. Douseng, Anda benar-benar telah maju ke kelas Douseng? Orang tua Mugu memandangi wajah muda itu dan merasakan suaranya bergetar. Dalam beberapa tahun yang singkat, anggota generasi muda itu, yang hanya bisa melarikan diri ketika dia dikejar olehnya, benar-benar menjadi sekuat ini. Haha, sudah bertahun-tahun sejak aku bertemu denganmu dan aku merasa menyesal. The Sea Heart Flame juga merupakan flame surgawi. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam untuk meninggalkannya bersama Anda. Karena aku bertemu denganmu lagi, tolong serahkan. Xiaoyan tertawa tanpa sopan. Tangannya di atas kepala orang tua Mugu. Kekuatan isap yang aneh muncul dari tangannya. Dia sebenarnya bermaksud untuk dengan paksa menarik si Heart Flame dari tubuh lelaki tua Gucha. Xiaoyan, kamu berani menerobos masuk ke Hall of Soulsku? Anda benar-benar masuk ke neraka untuk mencari kematian. Petik 2. Raungan marah dipancarkan dari aula sementara Xiaoyan berencana untuk dengan paksa mengekstraksi Heart Flame. Sosok hitam bergegas ke depan. Rantai hitam-hitam berukuran 1000 kaki menembus udara seperti naga hitam beracun saat bergegas menuju Xiaoyan.
Hanya Ban Seng yang berani mempermalukan dirinya sendiri? Hantu tua Guyu, kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat rantai itu datang. Dia menjentikkan jarinya dan ledakan sonik rendah terbentuk darinya. Rantai besar itu sepertinya mengalami pukulan berat karena tiba-tiba ditarik kembali. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aula besar. Keluar! Xiao Yan mengesampingkan serangan Saint Guyu dengan jari. Dia meraih dengan tangannya dan sekelompok api biru dengan paksa diekstraksi dari tubuh orang tua Mugu. Auranya juga menjadi sedikit lebih lemah saat ini. Jelas, dia telah menerima pukulan yang fatal. Xiao Yan, aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Mata orang tua Cagu menjadi merah darah setelah si Heart Flame dihilangkan dengan paksa. Tubuhnya mulai membengkak. Dia jelas bermaksud menghancurkan diri sendiri. Saat ini Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menghancurkan diri sendiri di depan saya. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia secara acak melambaikan tangannya. Gelombang angin menakutkan yang tak terlukiskan dengan keras menghantam lelaki tua Mugu sebelum menghancurkan tubuhnya menjadi kabut berdarah pada saat berikutnya. Hall of Souls Zunze ini, yang telah mengubah Xiao Yan menjadi kondisi yang menyedihkan saat itu, bahkan tidak diberi kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri saat ini. Xiao Yan melirik si Heart Flame di tangannya setelah menghancurkan tubuh pria tua Cageha. Dia membuka mulutnya dan menelan api. Dengan kekuatannya saat ini, menelan si Heart Flame tidak akan lagi menghasilkan peningkatan kekuatan, tetapi itu perlu untuk melepaskan Angry Buddha Lotus Flame. Meskipun Life Transforming Flame sangat kuat, itu masih api surgawi palsu. Hanya setelah memiliki si Heart Flame ini Xiao Yan dapat benar-benar melepaskan lotus api pemusnahan 5 warna. Xiao Yan, tempat ini pasti akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Saint Guyu berkedip dan muncul di udara setelah Xiao Yan menelan si Heart Flame. Dia berteriak dengan suara gelap dan padat pada saat bersamaan. Maafkan saya, aku berencana untuk mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Saint Guyu. Ziyan telah mengganggu setiap fluktuasi spasial yang terjadi di tempat ini. Bahkan jika orang-orang ini memiliki giok spasial untuk memanggil para ahli dari klan Hun, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Karena anak muda sepertimu, Saint Guyu akhirnya tertawa dengan sangat marah setelah mendengar kata-kata itu. Xiao Yan adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menyebutkan mengubah Hall of Souls menjadi pertumpahan darah. Tentu saja, saya sadar bahwa Anda bukanlah orang yang bertanggung jawab di sini. Xiao Yan mengabaikan Saint Guyu. Matanya beralih ke aula hitam besar saat dia berkata dengan suara samar, yang disebut Tianzun pertama, tidak perlu terus bersembunyi. Aku, Xiao Yan, pasti akan mengubah tempat ini menjadi pertumpahan darah hari ini. Petik 2. HMPH, kata-kata yang arogan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat bertindak sesuka Anda setelah mencapai kelas Doseng? Ini adalah masalah yang sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu. Petik 2. Dengus sedingin es dipancarkan dari dalam aula besar setelah suara Xiao Yan terdengar. Kabut hitam pekat meletus dari dalam aula. Sosok tua kurus seperti kerangka perlahan keluar dengan aura gelap dan pekat. Bab 1488, Tianzun pertama. Sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiao Yan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat keriput. Kedua matanya sedalam dua kelompok api hantu menari-nari di dalamnya. Mereka memancarkan jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama dari Hall of Souls yang legendaris, akhirnya kamu bersedia menunjukkan dirimu. Xiao Yan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajah keriputnya tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat nyala api hantu menari-nari di dalam matanya. Suara serak yang membuat satu merinding terdengar pelan. Xiao Yan, tak disangka kau berani menyerahkan dirimu pada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkanmu hidup lebih lama, tapi sekarang kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami. Aku akan membantu mengambil nyawamu ini. Petik 2. Masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa yang lain. Xiao Yan tertawa. Matanya sangat gelap dan dingin saat dia melihat lelaki tua keriput itu.
Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam turun tangan dan menyelamatkan Saint Guyu saat itu. Xiaoyan mungkin tidak bisa mengalahkannya seandainya dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi sekarang sangat berbeda. Mengingat penglihatan Xiaoyan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 menengah Douseng. Jadi, dia sedikit lebih kuat dari Xiaoyan bahkan setelah kekuatan Xiaoyan melonjak. Namun, tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menutupi celah seperti itu. Kakak, kenapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Ceka-ceka, jiwa Douseng bisa menandingi jiwa yang telah dikumpulkan aula cabang ini selama lebih dari 100 tahun. Mata Saint Guyu berkedip. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar di tangan Xiaoyan, dan dia telah membentuk dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiaoyan, namun Xiaoyan berani menerobos masuk ke aula jiwa saat ini. Dia harus memaksanya membayar mahal apapun yang terjadi. Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan saya memblokirnya. Kata-kata Saint Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil menatap Guyu. Ada beberapa niat buruk di matanya. Yao Chen, wajah Guyu merosot saat dia melihat Yao Lao muncul di hadapannya. Dia baru saja akan mengejek Yao Lao dengan dingin ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar berhasil menembus kelas Douseng? Yao Lao tersenyum tipis saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, saya hanya beruntung. Anda meluncurkan serangan diam-diam terhadap saya terakhir kali. Kali ini, saya akan mengembalikan hutang itu kepada Anda. Petik 2. HMPH, jangan berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Douseng. Saya hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Douseng. Guyu mendengus dingin, tapi dia tampaknya tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya karena banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Gelombang demi gelombang hitam Doki melonjak sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, saya akan melihat hak apa yang Anda miliki untuk datang ke Hall of Souls saya untuk menagih hutang. Hall of Souls saya dapat menangkap Anda terakhir kali. Kali ini, saya pasti akan menangkap dan memenjarakan Anda lagi. Petik 2. Uap hitam melonjak. Guyu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Setelah itu, suara dentang-dentang bisa terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam. Mereka diiringi tangisan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa saat melihat serangan ini, tapi dia tidak mundur. Doki meletus dan dia berubah menjadi sambaran petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiaoyan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama saat Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekitarnya sebelum dia menoleh ke kelompok dokter peri kecil yang jaraknya cukup dekat. Dia tertawa, aku akan menyerahkan yang lain padamu. Meskipun main hall ini dijaga ketat dengan banyak Tianzun yang hadir, dokter peri kecil dan King Lin dapat melawan seorang ahli Banseng dengan kekuatan mereka saat ini. Secara alami, mereka tidak takut dengan keunggulan jumlah pihak lawan. Jika seseorang memasukkan murid bunga ular 3 giok hijau King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. HMPH. Ekspresi Tianzun pertama berubah sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Cici. Ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi setelah segel terbentuk. Banyak sosok putih melintas di mata Xiaoyan. Ruang sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Hanya permainan anak-anak. Xiaoyan hanya menyeringai saat melihat kecepatan kilat dari tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang-tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Langit menusuk tulang kaisar.
Tulang menusuk berserakan dan teriakan dingin yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini berguncang saat meretas Xiao Yan. Swoosh! Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah bilah tulang aneh ini diayunkan. Itu terbang menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa Tianzun pertama benar-benar tahu bagaimana menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut pada siapapun dalam hal bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah! Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melayangkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi doki. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan saat dia melemparkan tinjunya ke depan. Ledakan! Angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas menjauh dari telapak tangan Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi bilah tulang di udara. Keduanya saling memusnahkan. Tubuh Tianzun pertama berkedip setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang setinggi 1000 kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, bilah tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai dengan fluktuasi tajam yang sangat menakutkan saat ditebas dengan amarah. Bilah tulang itu agak aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Bilah tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawahnya dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba ditembakkan dan bertabrakan dengan keras dengan bilah tulang dari segala arah. HMPH! Tianzun pertama mendengus dingin setelah serangannya diblokir. Bilah tulang besar itu dengan lembut memotong dan ratusan pilar magma yang lebih besar itu benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kejam di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh bilahnya. Xiao Yan, bilah tulang orang tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Begitu pedang ini menyerang tubuh seseorang, dia akan menderita kepahitan dimakan oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan First Tianzun menebas horizontal saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan, "Saya sangat memikirkan Anda dengan menggunakan ini untuk mengambil hidup Anda." Tindakan yang tidak ortodoks. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia mempertahankan api surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk si Heart Flame, yang telah dia perbaiki sebelumnya, dia memiliki total 5 jenis api surgawi asli. Karena kau sangat percaya pada tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok api surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api yang sangat besar. Teknik mengusir api 5 cincin. Jika 4 dari 5 roh dibentuk oleh api surgawi, kekuatannya bisa dibandingkan dengan keterampilan Do kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan api surgawi untuk membentuk semuanya. 5 jenis api surgawi telah melepaskan teknik mengusir api 5 cincin ke batasnya. Bas-bas. 5 jenis roh api dengan cepat bergabung. Mereka berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berputar dengan liar. Bahkan ruang angkasa itu sendiri telah benar-benar runtuh pada saat ini, tampak seperti mulut hitam besar yang ganas. HMPH, arogan sekali. Tianzun pertama tersenyum lebar. Black Key melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Pekikan sengsara tajam terus menyerang ke bilah tulang. Saat banyak jiwa ini melonjak ke dalamnya, darah merah cerah mulai secara bertahap muncul di permukaan bilah tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis hitam darah. Tebasan kehancuran jiwa. Mengikuti jejak aneh darah yang muncul di bilah tulang, ekspresi serius mulai muncul di wajah Tianzun pertama.
Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan bilah tulang yang sangat besar dengan keras menembus cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun bilah tulang itu lewat. Tanah yang berada puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk jurang selebar 1000 kaki. Memutar. Segel tangan Xiaoyan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pedang Tianzun pertama. Cincin api itu berputar dengan liar. Itu tampak seperti piring bergigi yang menutupi langit. Itu mengeluarkan suara mendengung dan bergegas ke depan dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang! Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang dahsyat melanda dengan kecepatan yang tak terkendali. Aula hitam besar itu benar-benar runtuh saat ini. Bab 1489, kalahkan. Dentang! Fluktuasi energi yang menakutkan menyebar dengan gila ke langit. Bahkan penghalang spasial yang menutupi area ini telah diguncang hingga titik di mana riak yang kuat muncul. Garis retakan samar mulai menyebar. Ledakan! Badai mengguncang dengan liar di titik di mana kedua serangan itu bertabrakan. Lingkaran api yang sangat besar didorong ke belakang saat menjadi lebih redup, tetapi masih berputar dengan kecepatan tinggi. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Bilah tulang besar terbang mundur dari badai saat cincin api telah menghilang. Itu akhirnya mendarat di gunung. Kekuatan yang menakutkan langsung menghancurkan gunung menjadi reruntuhan total. Bilah tulang dengan lemah tergeletak di atas batu yang hancur. Jelas bahwa kedua belah pihak tidak dapat memperoleh banyak manfaat dari bentrokan langsung ini. Keduanya mengalami beberapa luka. Bilah tulang ini memang sedikit misterius. Arai api besar di atas kepala Xiaoyan perlahan menghilang. Itu kembali ke 5 kelompok api yang ditelan olehnya. Matanya sedikit terkejut saat dia melihat bilah tulang putih yang padat. Dia bisa merasakan fluktuasi yang tenang dan aneh dipancarkan dari bilah tulang saat bersentuhan. Riak semacam ini sangat berbahaya bagi jiwa seseorang. Jika api langitnya tidak menjaga jiwanya, dia akan berakhir dengan penderitaan. Kamu memang layak menjadi seseorang yang telah menyebabkan Hall of Souls-ku berulang kali gagal menangkapmu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Mata Tianzun pertama samar-samar memperoleh kesungguhan tambahan saat dia melihat Xiaoyan. Anda telah berkembang dari Doseng Bintang 1 menjadi Doseng Bintang 2 dalam waktu singkat. Bahkan saya harus memuji Anda untuk itu. Jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Hall of Souls saya, posisi Anda pasti tidak akan kalah dengan saya. Petik 2. Xiaoyan mengungkapkan senyuman aneh saat mendengar kata-kata ini. Hubungan antara dia dan aula jiwa telah mencapai titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain binasa, namun orang tua ini benar-benar mencoba merekrutnya. Ekspresi aneh Xiaoyan tertangkap oleh mata Tianzun pertama. Ini menyebabkan Tianzun pertama merasa sedikit marah di dalam hatinya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu orang yang sombong. Di masa depan, Anda akan mengerti betapa kuatnya klan Hun di seluruh benua ini. Seseorang seperti Anda hanyalah keberadaan seperti semut. Sangat mudah bagi klan Hunku untuk membunuhmu." Petik 2. Apakah begitu? Xiaoyan tidak berkomitmen. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkung samar saat dia berkata, "Namun, sebelum ini, aku akan menghabisimu dulu." Hanya denganmu. Tawa aneh seperti burung hantu malam keluar dari mulutnya. Tangannya meraih kekacauan di bawah dan sebilah tulang besar terbang. Itu dihentikan di depan Tianzun pertama. Tubuhnya bergerak sebelum berdiri di atas tulang belulang. Banyak riak muncul di bilah tulang. Tubuh Tianzun pertama perlahan bergabung menjadi bilah tulang. Penggabungan manusia dan pedang. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya saat melihat penggabungan ini. "Xiaoyan, aku telah berlatih keras selama beberapa ratus tahun untuk menggabungkan tubuhku dengan Bone Emperor Blade. Ini pertama kalinya aku menggunakannya untuk melawan lawan. Kamu akan digunakan sebagai korban untuk pedangnya." Bone Emperor Blade yang sangat besar melayang di udara. Wajah Tianzun pertama muncul di tubuhnya yang putih dan padat. Bekas luka darah kecil yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar ke seluruh bilah, tampak seolah-olah itu adalah pembuluh darah yang padat. Swoosh! Suara Tianzun pertama baru saja terdengar ketika Kaisar Tulang Blade bergetar. Keberadaannya dengan cepat menghilang.
Kecepatan yang luar biasa. Syok naik di dalam hati Xiaoyan saat bilah tulang menghilang. Tubuhnya mundur secara refleks. Ruang di depan Xiaoyan berfluktuasi saat dia melakukannya. Pisau tajam tiba-tiba menebas. Bilahnya setengah kaki dari kepala Xiaoyan. Hi, reaksimu memang cukup cepat. Tawa aneh dikeluarkan dari Bone Emperor Blade setelah tebasan meleset. Bilahnya bergetar dan teriakan yang tidak biasa tiba-tiba terdengar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Mereka melilit Xiaoyan di saat berikutnya sebelum pisau tajam itu bersinar mengarah ke tempat mematikan di sekitar Xiaoyan. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Ekspresi Xiaoyan menjadi serius saat serangan tajam dari Bone Emperor Blade menekannya. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan berat muncul di dalamnya. Penguasa itu mengguncang bayangan penguasa sebanyak yang membentuk jaring pertahanan yang melilit tubuhnya. Dentang-dentang. Banyak bayangan pedang tajam mengalir ke sosok penguasa seperti badai, menyebabkan gelombang percikan api meletus. Ruang di sekitarnya akan terbelah dan membentuk retakan hitam gelap setiap kali bayangan penguasa dan bayangan bila berbenturan. Desis. Petik 2. Serangan Bone Emperor Blade mulai melambung saat menghadapi pertahanan seperti cangkang kura-kura Xiaoyan. Kecepatan serangan yang sangat menakutkan ini menyebabkan ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan. Hanya serangan ini saja yang akan memungkinkan Tianzun pertama melawan ahli Douseng bintang 2 yang canggih. Bahkan Yao Ming akan kesulitan mengalahkannya. Apa yang disebut penggabungan pisau dan manusia memang cukup misterius. Bang! Xiaoyan memfokuskan pikirannya saat dia membangun pertahanannya. Perasaan bahaya tiba-tiba muncul di dalam hatinya pada saat tertentu saat kepalanya tiba-tiba berbalik. Ledakan. Cahaya pisau yang menyilaukan dengan paksa merobek bayangan penguasa di sekitar Xiaoyan saat kepalanya menoleh. Sinar cahaya dingin yang tajam menebas bahu Xiaoyan. Sinar cahaya memancarkan gelombang cahaya saat itu melakukan kontak dengan tubuhnya. Cahaya pisau tajam itu terhalang. Segera setelah itu, cahaya itu dengan paksa dibelah oleh pisau saat pedang kaisar tulang tanpa ampun menembus ke bahu Xiaoyan. Dentang! Percikan api keluar saat Xiaoyan dipukul, tetapi darah segar tidak mengalir darinya. Beberapa pecahan skala pecah ditembakkan. Fragmen skala itu berasal dari Dragon Phoenix Ancient Armor yang tersembunyi di bawah kulitnya yang telah dipanggil olehnya pada saat kritis ini. Ding! Penguasa berat di tangan Xiaoyan tiba-tiba diayunkan setelah pedang kaisar tulang memukulnya. Itu dengan kejam menabrak Bone Emperor Blade dan mengirim pedang itu terbang. Dia menoleh dan melihat tanda berdarah samar di bahunya. Ekspresinya menjadi sedikit suram. Ini adalah pertama kalinya formasi pertahanannya dihancurkan dengan paksa setelah dia menggunakan penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkan kecepatan serangan Tianzun pertama setelah manusia dan pedang bergabung. Tubuh yang tangguh. Tubuh Tianzun pertama sekali lagi muncul di Bone Emperor Blade yang telah dikirim terbang. Dia anehnya tertawa saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Kecepatanmu terlalu lambat. Ia tidak dapat mengejarku setelah aku bergabung dengan pedang." Xiaoyan tanpa ekspresi. Dia mengangguk perlahan tetapi tidak menyangkal kekuatan Tianzun pertama ini. Hanya serangan ini yang bisa menantang 2 bintang Douseng yang sudah mahir. Poin ini saja membuat Tianzun pertama bangga. Nafas panjang udara perlahan dipancarkan dari dalam mulut Xiaoyan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius karena kedua tangannya disatukan. Setelah itu, mereka dengan cepat mengganti dan membentuk banyak segel tangan yang rumit. Setelah perubahan pada segel tangan ini, kekuatan spiritual di alisnya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang menutupi tubuhnya. Karena kamu cepat, aku akan lebih cepat dari kamu. Tangan Xiaoyan perlahan berhenti. Senyuman dingin terangkat di wajahnya, kemarahan ilahi musim semi kuning. Pikiran Xiaoyan bergerak saat sosok ilusi besar itu perlahan melebarkan mulut besarnya. Serangan spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu seperti badai. Ledakan. Serangan spiritual sonik yang menakutkan ini menyebar ke udara. Mayat hampir 70% ahli Hall of Souls di daerah ini tiba-tiba menjadi kaku saat ini. Sebuah ledakan terdengar saat tubuh mereka lenyap. Baik jiwa dan tubuh fisik mereka telah dihancurkan oleh serangan spiritual ini. Dentang.
Serangan spiritual yang kuat terdeteksi oleh Tianzun pertama. Sebelum dia bisa melakukan apapun, hanya setelah mendeteksinya, serangan spiritual itu mengenai tubuhnya. Pisau kaisar tulang yang sangat besar dikirim terbang pada saat ini. Sosok tua juga terbang keluar dari pedang saat serangan spiritual ini mendarat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Tianzun pertama dikirim terbang dari Bone Emperor Blade oleh Xiaoyan. Jari musim semi kuning. Xiaoyan tiba-tiba menekan dengan jarinya setelah menyaksikan Tianzun pertama dilempar dengan paksa dari Bone Emperor Blade. Tangan energi yang sangat besar kemudian muncul sebelum dengan kejam menekan tubuh Tianzun pertama. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tubuh Tianzun pertama meledak hampir seketika. Lengannya berubah menjadi kabut berdarah. Palem musim semi kuning. Raungan dan jari membalikkan keadaan, tapi Xiaoyan tidak menunjukkan belas kasihan. Dia sekali lagi membanting telapak tangannya ke depan saat telapak tangan energi yang sangat besar terbentuk. Itu menghantam tubuh Tianzun pertama. Tubuh Tianzun pertama seperti bola meriam saat ditembak jatuh dari langit dan dengan kejam menembus tanah. Gelombang menakutkan dengan kuat naik dari tanah, membentuk lubang sedalam beberapa ribu kaki. Dalam 3 serangan, 3 skill Ultimate Demon Saint Haung Quan dilepaskan oleh Xiaoyan dengan keakraban yang ekstrim. Kemarahan ilahi musim semi kuning akan membahayakan jiwa seseorang, sementara jari musim semi kuning dan palem musim semi kuning akan menghancurkan tubuh seseorang. Kekuatan gabungan mereka hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Xiaoyan melayang di langit. Dia perlahan menghembuskan nafas udara saat matanya melihat ke lubang yang dalam dengan sedikit ketidakpedulian. Ada sedikit aura tertinggal di tempat itu. Jelas, Tianzun pertama masih memiliki beberapa nafas yang tersisa. Mati. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Jarinya mengarah ke dasar lubang yang dalam dari jarak yang sangat jauh. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya saat aula besar tiba-tiba memancarkan riak energi yang sangat kuat. Ruang di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Sesosok perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat juga menyapu ruang tertutup ini. Xiaoyan, beraninya kamu? Xiaoyan menyeringai setelah mendengar suara rendah dan dalam. Dia melihat sosok seperti hantu. Sepertinya dia tidak merasa aneh jika sosok manusia ini tiba-tiba muncul. Suaranya tenang saat dia berkata, "Wakil Kepala Aula Jiwa, apakah kamu akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi setelah bersembunyi untuk waktu yang lama?"